Karena kan untuk jalur ke Jepang tuh ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama jalur negeri, kedua swasta, ketiga itu kayak semacam sekolah lah, sekolah bahasa Jepang, tapi kita nggak selain untuk belajar doang, itu kita kayak dicarikan kerjaan sampingan, jadi untuk kayak bayar untuk uang kuliahnya lah sama tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai, selamat datang di channel kita. Yeay. Hari ini saya jadi host yang pertama ya. Iya, pertama kali nih. Nah, teman-teman semua, kali ini di channel ini kita akan sharing tentang pengalaman orang-orang hebat ya, orang-orang yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, perkenalkan saya Ami. Dan Nama saya Ami. Dan kali ini yang paling menarik adalah kita mengundang seseorang yang bekerja di Jepang. Dia mulai dari tahap awal latihan, persiapan, dan sebagainya, dan tentunya menarik sekali. Kita undang dulu ya sebelum kita akan diskusi lebih lanjut, kita undang dulu siapakah dia. Oke, yuk, kita undang silakan. dulu. Halo, Odi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Apa kabar, Odi? Ya, Mbak. Hai, Odi. Selamat datang. Ya, Mbak. Ini dia nih orangnya. Wah, keren banget ya, yang sekarang lagi di Jepang. Jadi kita tersambung langsung dengan Odi yang sekarang di Jepang dan kita di Indonesia. Nih, kita pengen tahu nih, sebenarnya gimana sih ceritanya hingga Odi bisa ke Jepang dan sekarang kayaknya betah banget tinggal di sana dalam masa pandemi ini gitu loh. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Odi ya. Jadi ya, Odi ya. Namanya Maulidi Ahmad, panggilannya Odi. Nah sekarang berarti kerjanya apa nih di Jepang? Jadi kalau di Jepang sendiri, saya ini kerja di bagian perakitan mobil Daihatsu. Jadi ngerakit mobil Daihatsu di perusahaan Daihatsu. Wow. Boleh tahu Odi itu letaknya di mana? Jepang itu di daerah mana gitu? Distrik mana? Jadi, di daerahnya itu dia di daerah prefektur Oita, pokoknya di daerah Oita. Nah, nama kotanya itu sekarang lagi di Nakatsu. Wow. Daerah bawah lah. Jadi kan kalau paling atas Hokkaido, habis Hokkaido, Tokyo, Osaka, nah baru yang paling bawah Oita. Oita. Luar biasa ya. Berapa lama berarti di sana, Di? Datang itu ke Jepang mulai tanggal 7 Januari. Berarti sekitar udah 6 bulanan lah. Baru ternyata. Tapi betah ya di sana. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kenapa nih Di memilih Jepang gitu? Ya, pertama sih pengen ke Jepang itu karena etos kerjanya lah ya. Kalau di Jepang itu kan mereka sistem kerjanya itu kok bisa cepet banget gitu. Kok kerjanya itu bagus, gimana sih cara kerja mereka, terus untuk kedisiplinanannya kan kalau di Jepang itu ibaratkan lebih baik lah daripada negara lain kan, masalah waktu, etos kerja, dan lain-lain lah. Jadi makanya memilih untuk kesini. Wah, luar biasa ya. Dan mau tanya, gimana rasanya tinggal di Jepang? Terus kemudian kan ini baru nih, adaptasinya bagaimana gitu di sana? Ya, pertama datang itu musim dingin ya. Jadi musim dingin itu ya lumayan dingin lah. Suhunya itu sekitar 10 derajat atau 8 derajatan lah kalau pas datang itu. Jadi masih agak kaget lah badan itu. Karena dingin kan, belum nyesuaiin. Pas sudah 3 bulan, nah itu udah mulai biasa. Ada nggak sih perbedaan antara ketika sampai sana, beda nggak sih dengan di Indonesia, tinggalnya, lingkungannya, atau cara bersosialisasi di sana? Apa perbedaannya kalau di Jepang sama Indonesia? Untuk perbedaannya sendiri banyak ya Mbak. Kalau untuk misalnya untuk sosialisasi, kalau orang Jepang itu sendiri itu mereka nggak terlalu suka namanya bersosialisasi, jadi kayak cuek gitu, nggak terlalu ngurusin urusan orang, paling berbicara dengan orang lain tuh masalah tentang kerjaan. Setelah itu untuk di luar mereka masing-masing peduli gitu. Dia agak susah lah untuk sosialisasi, kecuali udah deket banget sama orang Jepang itu, nah baru
ada lah interaksi untuk tanya apa namanya ngobrol atau untuk jalan bareng. Jadi lumayan Boleh susah. tahu nggak kamu di sana tinggal dikasih wisma atau memang difasilitasi perumahan seperti itu atau tinggal di lingkungan perusahaan? Jadi kalau untuk tinggal itu udah dicarikan lah sama perusahaan Daihatsu. Jadi kayak tempat tinggalnya itu kayak rumah, tapi isinya satu rumah itu 5 orang. Bagaimana dengan makannya? Apakah disediakan oleh perusahaan Enggak atau sih. memang kalian sendiri? Kalau untuk kebutuhan makan dan lain-lain itu kita untuk makan dibebaskan. Jadi terserah kita nih. Kan udah dapat duit tuh sebelum kerja kan kita kayak dapat uang sangu selama sebulan itu kita dikasih duit segini harus cukup. Jadi terserah kita mau makan di luar apa masak. Kalau saya sendiri kan orangnya lebih suka hemat tuh. Jadi mending duitnya dipakai buat masak sendiri, belanja jadi masak sendiri. Tapi tahu nggak sih mungkin kan di sana sesekali banyak yang karena di sana kan banyak yang nggak halal ya. Udah gimana memilih yang halal atau gimana gitu. Makanan apa yang diprioritaskan. Jadi kita lebih hati-hati ceritanya di sana. Jadi kalau untuk makanan di sini sih memang lebih banyak untuk ini ya kayak makanannya nggak halal kayak babi terus yang semacamnya itu kan adalah. Nah jadi kalau saya sendiri karena alhamdulillah udah belajar sebelumnya ke Indonesia jadi kayak ada beberapa huruf kanji yang kalau kita sebagai orang muslim itu harus perhatikan. Kayak kita beli tuh misalnya kan banyak nih daging kalau kita ke supermarket kita lihat kalau ini kanjinya nih hurufnya untuk bukan selain ayam atau bukan selain sapi jadi kita nggak beli itu. Paling lebih banyak ke sayur, ayam atau ya protein yang lain. Jadi kalau daging sih paling memperhatikannya ya huruf kanjinya itu. Wow, luar biasa. Ya. Nah, terus gimana nih bisa dapat kerjaan itu tuh gimana gitu? Awalnya dapat info dari mana? Terus kenapa tertarik gitu untuk daftar pekerjaan yang sekarang? Pertama itu awalnya bisa ke sini orang tua itu dapat channel dari ini dikasih tahu dari temannya juga. Ini ada nih memang status visanya magang tapi sampai di Jepangnya itu kerja terus digaji juga ya sama lah kayak orang-orang Jepang yang lain itu akhir coba lah ikut jadi kayak ada dikasih link sama dia untuk daftar dulu karena kan untuk jalur ke Jepang tuh ada 3 ya sebenarnya yang pertama jalur negeri kedua swasta ketiga itu kayak semacam sekolah bahasa Jepang tapi kita nggak selain untuk belajar doang itu kita kayak dicarikan kerjaan sampingan jadi untuk kayak bayar untuk uang kuliahnya lah sama tempat tinggalnya cuma statusnya pelajar. Nah kalau saya sendiri kemarin itu awalnya ikut yang jalur negeri jadi belajar dulu dari Balikpapan pergi dulu ke Solo karena kan ke tempat pendaftarannya itu di Solo kemarin yang negeri habis daftar segala macam sudah baliklah ke Bogor karena waktu itu sebelum kita berangkat ke Jepang itu kan kayak ada badan penyalurnya atau ada LPK-nya lah lembaga penyalur sebelum kita berangkat kita dikasih kayak bekal untuk belajar bahasa Jepangnya latihan fisik terus ya ada tes-tes yang lainnya jadi ke situ dulu ke Bogor belajar di situ sekitar semingguan sama tes fisik karena kan yang lebih berat itu negeri kemarin tuh tes fisik. Nah, itu berat tuh kemarin tuh. Seminggu belajar bahasa Jepang sama ya latihan tes fisik. Tapi sebelum untuk ke Bogor memang udah lihat-lihat persyaratannya gimana. Jadi dulu kan buat latihan fisiknya. Seminggu habis itu ikut tes. Nah, ngelewatin step by step-nya itu sekitar tesnya itu 3 hari lah. 3 hari setelah tes lolos tuh banyak tesnya lah dari awal tuh fisik yang pertama itu tes matematika habis itu kesamaptaan jadi nanti dicek tuh kesamaptaan ada nggak kayak tindik terus bekas tato bekas patah tulang bekas operasi kan nggak boleh tuh kalau pergi ke sini kalau udah lolos juga nanti lari ke fisik nah pertama itu yang fisik pertama yang harus dilewati pertama itu
tes fisiknya lari. Nah, 3 kilo harus di bawah 15 menit. 15 Wow, menit luar pas, biasa. 15 menit pas ya masih bisa dikasih toleransi lah kalau 15 menit pas. Tapi lebih daripada itu, 15 menit 1 detik udah nggak boleh. Ya udah dinyatakan gugur. Wow, Tes berarti fisik tuh, habis dinyatakan lolos, istirahat 10 menit. Sebelum tes fisik selanjutnya itu push up 35, habis selesai push up 35, lanjut sit up, habis selesai lanjut sit up 25. Nah, udah nunggu pengumuman. Kan diseleksi dari sekitar 1000 berapa kemarin itu. Sisa sekitar 600 apa 400 orang. 600-an lah di fisik. Habis itu sudah libur istirahat sehari, lusanya baru interview tentang ya keluarga gimana, Pak, kenapa pengen ke Jepang, motivasinya apa, ini tanya jawab lah. Terus ya ada kayak semacam perkenalan juga, Jiko Sokai lah pakai bahasa Jepang. Habis itu udah dinyatakan udah selesai interview, itu masih diseleksi lagi orang ini layak nggak, dilihat lagi. Terus yang diambil itu sekitar 283 orang. Pokoknya dari 600 cuma diambil sekitar 283. Habis itu lusanya lagi libur, besoknya libur, lusanya diumumkan siapa yang lolos untuk lanjut ke karantina. Itu yang negeri. Terus Oke, boleh tanya dulu ya Mbak Tika, ini Ya. sebenarnya di sana itu posisi kamu bekerja sebagai apa, di bidang apa gitu? Maksudnya di dalam pabrik itu apa kamu, ini kan di bagian Honda ya? Apakah sebagai orang yang ngelas atau apa gitu? Nah, kalau saya sendiri tuh kerjanya di PT Daihatsu. Nah, itu bagiannya ngerakit mesin. Jadi mesin itu awal datang itu kosong, belum ada kayak spare part apapun lah. Cuma mesin doang, jadi dijadikan satu, dirakit, semua dipasang baut, entah segala macam oli, jadi mesin semua itu selama 72 detik. Jadi 1 menit 12 detik lah. Sekitar segitu ngerakit mesinnya. Nah, mesinnya udah selesai. Nah, udah selesai dirakit, lanjut ke mobil langsung dipasang, terus yang lewati step yang lain, entah cek di quality gate-nya dan lain-lain. Baik, menarik sekali ya. Satu lagi, boleh tambah lagi. Ini jadi selama bekerja tuh dalam pekerjaan tuh menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa Inggris atau memang bahasa Jepang? Karena kan kalian memang difasilitasi bahasa Jepang, tapi dalam waktu yang singkat kan nggak mungkin bisa langsung lancar gitu. Komunikasinya gimana gitu? Jadi kalau untuk saat kerja itu komunikasinya pakai bahasa Jepang. Berarti bisa ya? Ya bisa. Jadi Wow. sebenarnya saya kemarin itu ikut negeri, tapi ikut juga jalur swasta untuk ke Jepang ini. Nah, kemarin itu alasannya sekarang tuh ikut jalur swasta karena kemarin negeri itu kan daftarnya di tahun 2018 tanggal 28 Februari ya, tanggal 28 Februari 2018 itu daftar. Nah, setelah lolos disuruh MCU udah lolos nih, harus masuk pelatihan di daerah itu selama 3 bulanan, itu belajar bahasa Jepang. Nanti habis dari pelatihan daerah lanjut lagi ke pelatihan pusat kalau udah lolos itu, tapi masih diseleksi lagi di pelatihan daerah itu Panjang sebelum ya ke pusat, ceritanya. jadi agak sulit. Nah, terus akhirnya udah ada bekal nih, namanya saya jauh-jauh kan dari Balikpapan. Udahlah, nyoba lagi ikut swasta nih, ada lagi buka swasta. Ikutlah swasta, tesnya juga ya hampir sama seperti itu, cuma lebih sedikit lah. Jadi kan itu 3 kilo 15 menit, ini sekitar 2 kilo, tapi waktunya 8 menit. 2 kilo 8 menit. Lolos, ternyata keterimalah di perusahaan itu Daihatsu. Dan lebih cepat berangkatnya. Kalau yang negeri berangkatnya 27 Februari 2019. Kalau yang swasta ini lebih cepat, jadi ikut yang swasta. Nah, Tapi belajar dulu 3 bulan baru berangkat. Aku penasaran nih sama yang tes tadi. Terus yang untuk tes lari atau fisik itu tuh cewek cowok waktunya sama atau enggak?
Terus waktu interview itu ada trik-triknya nggak gitu cara menjawabnya atau gimana gitu? Atau diajarin nggak atau belajar sama siapa dulu atau enggak gitu? Atau ya natural aja emang kayak gitu gitu? Hmm, ya kalau untuk ke Jepang sendiri cowok cewek banyak sih ya udah. Jadi untuk tesnya sendiri sama, insya Allah sih sama tesnya. Lari Waktunya push up juga sit. sama. Cuma kan beda kalau push up-nya cewek seperti apa, sit up-nya cewek juga kan beda gitu kan. Jadi ya mungkin beda di caranya doang. Nggak Kalau lari ini kan nggak lumayan ya, lumayan beda, oh, lumayan harusnya dibedain gitu waktunya kalau waktunya cewek sama tapi cowok. waktu itu ketemu juga waktu pas pelatihan di Lembang itu kan pelatihan pusat. Saya kan anak swasta nih, ketemu juga satu BLK di BLK Lembang itu ketemu sama anak negeri, ngobrol-ngobrol sama si ceweknya juga kayaknya sama gitu waktunya tuh ya sama 3 kilo juga gitu. Push up sit up-nya juga sama. Terus kemarin berarti yang ikut yang swasta, jadinya yang swasta, gambarnya hilang. Ah iya. Habis ikut yang swasta itu terakhir di Lembang kan ya, yang di Lembang itu. Iya. Terus gimana? Jadinya berangkatnya awalnya kapan? Kan tadi katanya harusnya lebih cepet ya. Kalau yang negeri Februari 2019 itu, yang swasta itu emang lebih cepet tuh jadi berapa? Jadi kapan? Gitu. Jadi ini apa namanya? Yang swasta itu sebenarnya banyak kendala sih kemarin tuh swasta. Jadi yang swasta itu sebenarnya daftarnya itu masuk tanggal 8 Agustus tanggal Maret tanggal 7 Maret 2018. Nah, itu awalnya belum masuk di perusahaan Daihatsu, Mbak. Masuknya ke Nissan. Nah, masuk ke Nissan itu belajar 3-4 bulan, harusnya berangkat di tanggal 8 Agustus 2009 ya benar 2018. Harusnya berangkatnya 2018 tanggal 8 Agustus. Nah, udah belajar segala macam, ternyata nunggu keberangkatan. Nah, untuk visanya sendiri atau eligibility-nya itu nunggunya lama, karena kan memang harus diproses nih. Orang ini udah pernah ke Jepang belum? Gimana, ada catatan kriminal nggak selama di Indonesia? Orangnya seperti apa gitu. Pokoknya lama lah untuk izin untuk tinggal di Jepangnya atau visanya. Akhirnya nunggu. Dan ikut perusahaan Nissan. Dan akhirnya udah mau deket-deket sekitar tanggal 6 Agustus 2018. Kok belum turun ini eligibility-nya. Akhirnya suruh nunggu lagi, sabar nih di BLK Lembang. Terus sampai sekitar Oktober kalau nggak salah. Oktober atau November masih di situ. Dan ternyata di Jepangnya sendiri yang perusahaan Nissan bermasalah. Kita berangkatkan orang-orang dari Indonesia yang untuk kerja di Jepang. Nah, akhirnya kita nunggu lagi lah ini. Suruh nunggu lagi, karena kebetulan juga kemarin tuh ada sedikit permasalahan di Nissan. Bosnya atau bos perusahaannya lah, itu kedapatan korupsi. Nah, jadi kayak masih habis di, apa sih namanya, habis di audit, kedapatan. Akhirnya ya itu masih belum bisa ngeberangkatin orang. Sabar dulu. Akhirnya dipulangkan. November tuh dipulangkan ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing, nunggu kabar selanjutnya. Nunggu kabar selanjutnya itu akhirnya dikabari pas Januari, Februari awal balik lagi ya ke pelatihan, udah ada titik terang nih buat berangkat. Oke. Akhirnya balik lagi ke BLK Lembang, belajarlah di situ sekitar sebulan atau 2 bulan lah sambil nunggu visanya. Kalian belajar aja dulu. Oke, belajar sampai di Februari, Maret, April, ternyata 3 bulan belajarnya. Gimana keputusannya? Ternyata kalian di-cancel. Ya Allah. Perjuangan ya. Oke, di-cancel dari Nissan. Jadi, apa segala macam, duit yang kemarin udah dibayarkan,
akhirnya dikembalikan, kayak dapat uang kompensasi juga gitu kan kemarin sebagai ganti rugi, kehilangan waktu dan segala macam. Udah, habis itu udah nyata di cancel. Kita ini yang 60 orang kemarin dari Nissan itu dipencar lagi 60 orang. Ini ada program masing-masing, kalian mau ikut nggak? Nanti dicarikan per spesifikasinya. Jadi dari setelah diumumkan itu di cancel, sekitar bulan Juni itu dinyatakan di cancel. Jadi nunggu, bisa saya belajar 3 bulan, dipulangkan lagi, nunggu lagi di rumah. Ternyata di cancel, balik lagi lah, ngambil duit dan segala macam, ngurus sana sini. Oke, berarti habis lebaran ada lagi nih program, terserah kita mau ikut lagi, mau lanjut apa enggak buat yang ke Jepang. Nah, sebelumnya yang di negeri udah datangin pihak penyelenggaranya untuk mundurkan diri. Karena kan lama nih, 1 tahun nunggu. Kan sedangkan saya juga kan waktu itu sedang kuliah, udah semester 6 lah. Bisa cuti kan, peraturan dari Dikti kan bisa dapet cuti 2 semester lah. Lumayan nih 1 tahun, pas lah kalau sesuai perhitungan saya nih berangkatnya. Pulang bisa lanjutin kuliah, makanya milih swasta. Gak lama pas habis lebaran ikut tes, Daihatsu ada, alhamdulillah keterima, sama lari juga, push up, sit up, kesamaptaan, periksa lagi badan, terus medical check up, nggak ada kayak TBC atau penyakit-penyakit dalam. Akhirnya masuk pelatihan, mulai pelatihan lagi di Daihatsu itu bulan sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Belajar lagi dari awal, padahal bukunya juga sama itu doang. Wah, sama banget. Belajar lagi 3 bulan, akhirnya di bulan Desember pertengahan visa kalian udah keluar. Seneng nih, yes, akhirnya udah bisa ke Jepang. Kalau visa udah keluar, otomatis udah bisa untuk berangkat ke Jepang. Tinggal diatur dari pihak penyelenggara BLK-nya untuk ngurus surat-surat sama tiket keberangkatannya. Akhirnya berangkatnya itu tanggal 6 Januari 2020 ternyata. Akhirnya setelah muter-muter kemana dulu, Ternyata di Lala lebih enak yang negeri, lebih enak lah, apa sih namanya, cepet prosesnya. Kalau swasta ya itu pengen cepet, tapi untuk kedepannya kita belum tahu kan ada masalah apa yang dihadapi ke depan, itu belum tahu. Berangkat tanggal 6, nyampe nya tanggal 7 Januari 2020.